Hai, banyak yang minta ide camilan, nyambinya gampang dan anti gagal, bahannya murah meriah dan cocok banget buat ide jualan. Nah, bikin ini aja bun, sate pisang crispy yang toppingnya bisa dikreasikan sesuai selera kamu. Nah, ini kunciannya supaya pisangnya awet crispy. Aku pakai tepung roti dari Sakti yang tersedia dalam kemasan 1 kilo, 500 gram dan 200 gram. Warnanya cerah dan bersih, butirannya juga seragam, pasti bikin gorenganmu jadi auto cantik bun. Nah, untuk pisangnya di sini aku pakai pisang kepok ya bun. Nah, bunda-bunda juga bisa pakai pisang yang lain kayak pisang raja atau pisang tanduk. Nah, pisangnya tinggal dipotong-potong dan ditusuk pakai tusukan sate kayak gini bu. Nah, untuk pelapisnya aku pakai tepung premix pisang goreng yang siap pakai. Tinggal tambahin air aja dan aduk kira-kira konsistensinya kayak gini ya bu. Nah, kalau udah lapisin aja pakai bahan pelapis dan dibaluri dengan tepung roti Sakti kayak gini. Nah, kalau pakai tepung roti Sakti hasilnya bisa menempel dengan sempurna dan pas digoreng nggak gampang rontok juga tepung rotinya. Nah, ini pisangnya udah selesai aku balurin semua dan siap untuk digoreng sampai kuning kecoklatan kayak gini bu. Nah, ini nih hasil gorengannya, cantik banget kan? Nah, yuk praktekin bun, dengan modal murah meriah bisa dapat sate pisang crispy sebanyak ini. Nah, menu ini cocok banget ya buat bunda-bunda yang baru mulai jualan. Hai semuanya, kali ini aku bikin kroket isian sapi lada hitam. Bentuk kroket gak harus bulat atau lonjong. Bisa juga dikreasikan dengan bentuk wortel seperti ini agar lebih menarik. Nah, seperti biasa untuk tepung rotinya aku pakai tepung roti dari Sakti yang tersedia dalam kemasan 1 kilo dan 200 gram. Teksturnya kering dan ringan, warnanya stabil dan bersih, dan bentuk butirannya seragam, jadi nggak perlu di blender lagi. Pertama-tama kukus kentangnya hingga matang dan haluskan kentang selagi masih panas, kemudian sisihkan. Kemudian lanjut masak air dan margarin sampai mendidih. Masukkan terigu, aduk dan masak hingga kalis. Nah, setelah kalis seperti ini, campur adonan terigu ini dengan kentang. Kemudian tambahkan dengan bumbu-bumbu yang sudah aku tulis di video. Tambahkan juga susu bubuk dan kuning telur. Kemudian aduk hingga tercampur merata. Kemudian timbang adonan kroket ini seberat 35 gram atau sesuai selera. Kemudian pipihkan dan beri isian hingga semua adonan habis. Setelah semua adonan dibentuk dan diberi isian, celupkan ke dalam bahan pencelup dan baluri dengan tepung roti Sakti. Tepung rotinya menempel dengan baik dan tidak mudah rontok saat digoreng, menghasilkan warna yang cantik dan crispy yang tahan lama. Kemudian goreng kroketnya hingga kuning kecoklatan. Dan ini lihat hasilnya, warnanya cantik dan teksturnya juga renyah. Yuk ibu-ibu cobain resepnya. Dapatkan tepung roti Sakti di pasar, toko bahan kue dan marketplace. Yuk follow Instagram Sakti_ID untuk berbagai macam ide sajian crispy penuh kreasi. Lagi pengen makan risoles buatan sendiri karena lebih mantap isiannya. Dan dimakan pakai acar mustard kayak gini pastinya lebih mantap. Pertama tumis bawang bombay sampai harum. Masukkan wortel, jagung manis dan daging ayam, aduk rata. Masukkan butter, kemudian masukkan terigu, masak hingga terigunya bergerindil. Lalu masukkan susu cair dan kaldu. Kemudian tambahkan bumbu-bumbu yang sudah aku tulis di video. Kemudian aduk rata, masak hingga mengental dan meletup, dan terakhir masukkan daun seledri jika suka. Oh ya, untuk resep lengkapnya semua aku sudah tulis di caption ya. Ambil kulit risol, beri isian rogut dan potongan telur, kemudian gulung dan rapatkan seperti ini. Kemudian celupkan di adonan kulit risol dan baluri dengan tepung roti. Nah, risolnya siap digoreng, kemudian goreng sampai kuning kecoklatan seperti ini. Hai, semoga nggak bosen ya sama postingan donat. Memanfaatkan ubi celembu, ubi ungu, dan labu kuning yang ada di rumah. Jadilah donat dengan warna alami yang cantik dan gemoy-gemoy kayak gini. Yuk cobain bikin, siapa tahu bisa jadi ide jualan atau camilan. Resep lengkapnya aku sudah tulis semua di caption ya bun. Nah, di sini aku timbang adonannya seberat 30 gram. Nah, kalau udah di rounding, kemudian aku resting sebentar aja, kurang lebih 20 menit. Kemudian aku digasing atau buang udaranya kayak gini. Di sini aku nggak pakai cetakan khusus ya bun. Kalau kalian punya cetakan khusus donat, hasilnya juga lebih bagus dan white ringnya pasti lebih tinggi. Nah, kunci supaya donatmu ada white ringnya, pastikan waktu proofingnya pas, adonannya terlihat mengembang sempurna dan ringan. Tapi ingat jangan sampai over proofing ya bu. Masih tentang memanfaatkan putih telur, kali ini aku bikin martabak daging kentang putih telur. Yuk belajar masak. Bawang bombay dan bawang putih sampai layu. Kemudian masukkan daging cincang dan masak hingga berubah warna. Masukkan bumbu-bumbu yang sudah aku tulis di video. Masak hingga bumbunya meresap dan jangan lupa dikoreksi rasa. Nah, setelah daging kentangnya dingin, tambahkan daun bawang, tambahkan sedikit garam dan penyedap dan masukkan putih telur. Kemudian aduk rata dan siap diisikan. Ini aku menggunakan 2 lembar kulit lumpia supaya hasilnya nggak gampang bocor. Nah, setelah dilipat dan diberi isian seperti ini, langsung digoreng dengan api sedang cenderung kecil. Kemudian goreng sampai kuning kecoklatan atau sampai matang. Nah, semua bisa masak dengan stand cookware, apalagi dibantu pakai Rose Pan series dari stand cookware. Jadi bangga deh pakai stand. Belinya di marketplace official stand cookware atau di toko offline dan reseller terdekat.